Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Imra yang terkasih. Berjumpa kembali dalam SOS di tahun yang baru 2022. Kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini kita semakin sungguh-sungguh melekat mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Berikan kami sesuatu yang baru hari ini Tuhan, yaitu pewahyuan yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah pewahyuan ini menguatkan umat-Mu di GBI Mamat Rajani khususnya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak kesaksian-kesaksian yang akan dialami dalam kehidupan umat-Mu untuk membebaskan mereka yang tertawan, menyembuhkan mereka yang sakit. Dengan kesaksian mereka, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan Yesus tetap bekerja dengan caranya yang ajaib sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita, terang buat jalan-jalan kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan buat kita. Setiap hari, bahkan setiap saat, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan sebagai senter atau sentolop, kalau kita orang Jawa bilang, untuk menerangi muka orang, tapi untuk menerangi jalan kaki kita supaya kita tidak tersandung. Di tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh hidup memperkatakan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kata kompromi, harus, wajib, kudu kita hidup seperti itu, supaya apa yang menjadi rencana daripada Allah dalam kehidupan kita, yaitu untuk hidup kekal selamanya, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini benar-benar saya alami dalam kehidupan saya. Waktu saya susah, saya teringat bahwa Roh Kudus yang akan menghiburkan, sehingga saya dapat melewati kesusahan-kesusahan yang ada. Waktu saya tidak ada jalan keluar, jalan kelihatannya buntu, tetapi waktu saya berdiam diri, kadang jalan buntu itu merupakan satu jawaban juga buat saya, karena saya tetap percaya bahwa sehelai rambut saya jatuh pun satu helai Tuhan Yesus tahu, dan semuanya itu atas kendali Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. SOS kali ini saya akan mengupas lebih tajam lagi tentang hidup ini adalah kesempatan, Bapak Ibu. Kesempatan itu adalah hari ini. Besok kita berharap lebih baik. Kalau kemarin itu sudah berlalu, kita boleh untuk mereview, tapi tidak boleh terlalu berlarut-larut mereview. Tapi yang harus kita review adalah hari ini, bahwa kita hidup ini adalah satu kesempatan, dan Tuhan belum selesai dengan kita. Perhatikan, Tuhan belum selesai dengan kita untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan yang akan kita jalani supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita akan fokus pada hari ini, dan besok kita berharap lebih baik. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan yang Tuhan beri dan waktu yang Tuhan beri dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 2-3, saya bacakan. Dengan begitu, selama sisa waktumu di dunia ini, kamu tidak lagi menuruti hawa nafsu duniawi, tetapi menaati kehendak Allah. Kita berhenti di pasal 2. Hawa nafsu, segala keinginan daging, amarah, semua itu kita tinggalkan. Tapi kita harus menaati kehendak Allah. 4. Sebelum mengikut Yesus, sudah cukup banyak waktu yang kita buang dengan hidup sebagai manusia duniawi yang tidak mengenal Allah. Tetapi sekarang kita tidak lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa percabulan, menuruti semua keinginan badani, berpesta pora, mabuk-mabukan, mengikuti pesta cabul, dan melakukan hal-hal yang menjijikkan dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita diberi kesempatan. Kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah, dan
Bukan satu kebetulan kita juga berada di gereja GBI Mamat Rajani dan kita sudah digembalakan, dan ini suatu rencana Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Kesempatan ini Tuhan ingatkan bahwa kita harus benar-benar meninggalkan sepenuhnya apa itu kegelapan, apa itu namanya kejahatan. Semua yang jelek-jelek itu kita tinggalkan dan kita berlari kepada terang Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata, kasih, iman, dan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Jadi pergunakan kesempatan dan waktu ini sungguh-sungguh lebih baik, dan biasanya kesempatan ini sangat efektif sekali. Saya ingat akan cerita tentang Simson. Kita tahu bahwa Simson itu adalah nazir Allah ya. Waktu itu di zamannya dia menjadi hakim yang sangat berkuasa, dia punya kekuatan yang luar biasa, dan dia punya kelemahan, kekuatannya bisa hilang kalau rambutnya dipotong. Sampai suatu hari bangsa Filistin itu ingin mencari kelemahan-kelemahan daripada Simson, dan akhirnya dengan berbagai cara dan upaya akhirnya ditemukan bahwa Simson harus dipotong rambutnya sehingga kekuatannya hilang. Nah, waktu hal itu terjadi, singkat ceritanya memang rambutnya Simson dipotong, saudara, dan dia menjadi lemah, dan dia ditangkap oleh bangsa Filistin, dan dia diperolok-olokkan dalam satu pesta yang besar, dan dia diikat dalam dua tiang penyanggah bangunan itu ya, kolom-kolom bangunan, struktur bangunan. Nah, di situ dia minta kesempatan sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku telah bersalah, aku telah melanggar perintah-Mu. Bersalah itu berarti melanggar perintah Tuhan. Aku sudah jatuh Tuhan, tapi aku minta kesempatan sekali ini saja Tuhan. Aku minta kesempatan Kau kembalikan, Kau pulihkan kembali kekuatanku, dan aku akan membunuh, akan membinasakan orang-orang yang ada di gedung ini. Dan Tuhan menjawab, Tuhan berikan kembali, dan Simson akhirnya memperoleh kekuatan yang baru sehingga banyak orang yang mati terbunuh saat itu. Jadi saudara-saudara sekali, pada waktu ada kesempatan, pergunakan baik-baik. Kalau hari ini engkau mendengarkan SOS kali ini, ayo tinggalkan segala bentuk kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan, yang tidak membangun. Tapi saudara mulai bangkit hari ini, dan saudara mulai bergabung dalam arsi-arsi, dalam ibadah-ibadah raya. Terutama saya sarankan untuk bergabung terus dalam arsi-arsi, karena dalam arsi kita bisa saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita bertumbuh bersama. Di arsi setiap hari Bapak Ibu, kalau dalam ibadah raya cuma satu kali, dan itu hanya berapa jam saja dalam hari Minggu, tapi dalam arsi kita berkomunitas. Di sana kita dibentuk Bapak Ibu Saudara, di mana kita yang dulu masih lemah dalam hal kemalesan, misalnya males mau arsi saja, males mau baca firman, males, tapi di situ kita didorong, kita diingatkan, dan kita pun dalam kumpulan itu kita merasa kita diperhatikan. Kalau semua satu dengan yang lain, pasti Bapak Ibu akan dicari, pasti saudara akan diingatkan, sudah baca firman belum? Karena di situ juga akan di-sharingkan, dan saudara bisa ketemu dengan arsi leader, dengan teman-teman di sana untuk membahas firman Tuhan. Mungkin ada yang kita tidak mengerti, di sana kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Mari pergunakan kesempatan ini, waktu ini, tahun 2022 ini. Jangan pandang 2021, itu sudah berlalu. Walaupun ada hal-hal yang belum tercapai, tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dan walaupun jawabannya belum ada jawaban, itu bukan berarti tidak dijawab oleh Tuhan, tapi itu mungkin satu jawaban atau larangan dari Tuhan. Kadang kita tidak mengerti, karena yang sering terjadi waktu kita berdoa dan kita berharap kepada Tuhan di 2021, itu adalah maunya kita, bukan maunya Tuhan. Kadang itu yang membuat hal yang tidak berkenan. Seringkali kita berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi, tapi sebenarnya dalam hati kita, Tuhan ini loh kehendak-Ku yang jadi Tuhan. Aku kepingin begini, aku kepingin keluargaku rukun, harmonis Tuhan. Oh, anak cucuku semuanya berbahagia Tuhan. Aku kepingin seperti itu Tuhan. Tapi
kita tidak membangun hubungan yang baik dengan keluarga kita. Kita sebagai orang tua mungkin masih suka marah-marah yang tidak terarah. Mungkin kita tidak menjadi teladan yang baik. Tapi kalau kita kembali belajar, Tuhan, ampuni Tuhan, biarlah keluargaku itu menjadi keluarga yang rukun, Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Oh, Mazmur 133 berkata orang itu harus hidup rukun, Tuhan, sehingga berkat Tuhan tercurah. Kita belajar. Pertama, kita tidak menuntut anggota keluarga yang lain, tapi ayo kesempatan ini gunakan untuk merubah diri kita sendiri dulu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jadi waktu doa kita tidak dijawab, oh Tuhan, ya kita introspeksi, kita review diri kita sendiri. Berarti kita yang harus diperbaikin. Begitu juga keinginan Tuhan, perusahaan saya kepingin diberkati, kepingin untung banyak, toko saya, tapi kok tidak untung Tuhan, tapi tidak kayak gini. Tetap percaya, tetap perbaiki cara berdagang, cara berpikir semuanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi baik itu juga dalam ibadah harus sungguh-sungguh, baik on-set maupun di online, semuanya harus sungguh-sungguh. Dalam RC juga harus sungguh-sungguh. Begitu juga dalam semua aktivitas Bapak Ibu Saudara, semuanya harus sungguh-sungguh, dan gunakan kesempatan ini dengan baik-baik, Saudara. Dengan baik-baik. Ingat, sekali lagi, kita diberi kehidupan hari ini, kita pergunakan untuk menceritakan kabar baik, untuk mengajak saudara-saudara kita, untuk mengajak teman-teman kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lewat kehidupan kita, mereka akan melihat perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, bahwa kita dulunya yang tidak baik sekarang lebih baik, dan terus berusaha dengan kekuatan Roh Kudus yang menolong kita. Asal kita mau, kita pasti menjadi seperti Tuhan Yesus. Mari pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh baik, dan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, di akhir SOS ini, izinkan saya berdoa buat kita semua. Kau jamah setiap kami mau berubah, kami mau mengambil kesempatan ini Tuhan, untuk kami hidup sungguh-sungguh seturut akan firman-Mu. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk menjalankan firman-Mu. Kami telah mendengar, kami mau melakukan Tuhan. Bukan kami mendengar, tapi kami tidak melakukan. Yang terutama adalah satu demi satu firman Tuhan ini akan kami jalankan Tuhan. Dan kami mau mengikuti aturan-aturan firman Tuhan, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah yang telah diberikan kepada kami. Beri kami kesempatan hari ini Tuhan Yesus, dan yang akan datang ini, untuk memperbaiki kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Oh, mampukan kami Tuhan, beri kesempatan ini Tuhan, dan kami gunakan dengan baik-baik, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang perlu kasih Tuhan, banyak teman-teman kami yang butuh kasih Tuhan. Ajar kami juga mengatur waktu-waktu ini dengan baik, dengan hikmat yang datang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, hari ini yang mendengar Tuhan, jamah, sentuh dan bangkitkan mereka kembali Tuhan Yesus. Setelah mereka mendengar ini, mereka melangkah Tuhan, mau Tuhan mengambil kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan lewat keluarga mereka, lewat pelayanan, lewat pekerjaan. Oh, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas kami. Dan berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan Yesus, campur tangan-Mu atas bangsa dan negara ini lewat pemerintahannya Tuhan. Oh Tuhan, dalam mengatasi bencana COVID ini juga Tuhan, banyak varian baru yang muncul Tuhan, tapi kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, perlindungan Tuhan nyata atas orang-orang yang percaya kepada-Mu, dan mereka mengikuti protokol-protokol yang ada Tuhan. Oh, semuanya rakyat Indonesia sehat sejahtera, dan khususnya buat kota Surabaya di mana kami tinggal, kesejahteraannya buat Bapak Wali Kota kami Tuhan, Pak Erik Tuhan, berkati dengan luar biasa Tuhan, dalam kepemimpinannya juga menjaga
menjaga kesejahteraan kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengayomi warga Surabaya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak James, serta keluarga besar Imamat Rajani Tuhan, di mana Engkau telah patok kami, Engkau telah tetapkan kami untuk digembalakan di tempat ini Tuhan. Bertumbuh di tempat ini, berilah kasih sayang, kesabaran, dan perlindungan-Mu nyata atas Bapak Gembala dan atas kami jemaat-Mu Tuhan, GBI Imamat Rajani Tuhan. Oh, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati pelajaran sekolahnya, menjadi berkat dimanapun. Oh, sebagai karyawan, sebagai staf, apapun yang dikerjakan dibuat berhasil, karena umat-Mu di tempat ini mengandalkan Engkau Tuhan, dan Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami minta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.